Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Baik, berikut kami coba untuk membuatkan tutorial pengisian RHK dosen untuk Politeknik Alih Perikanan untuk periode SKP 2026. Jadi, Bapak dan Ibu, sesuai dengan hasil sosialisasi yang sudah dilaksanakan kemarin dengan tim dari tim kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau Wadir 1 dan PPA, maka disimpulkan berikut adalah RHK dosen untuk periode SKP 2026. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kita mengklaim semua pekerjaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang itu terpisah di masing-masing RHK, maka untuk tahun 2026 ini RHK untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi itu digabung menjadi pelaksanaan laporan kinerja dosen atau penyelesaian laporan kinerja dosen. Hal ini mungkin bisa kita bilang diuntungkan karena artinya kita hanya satu kali saja Bapak dan Ibu mengisi administrasi untuk pengisian BKD. Nanti setelah BKD sudah dinilai, kita sudah bisa cetak LKD, sehingga nanti LKD tersebut yang menjadi bukti untuk uh, bukti dukung untuk SKP 2026. Jadi nanti kita nggak tidak diribetkan lagi dengan pengisian jurnal kuliah, SK pengampu, atau mungkin SK pembimbing, atau mungkin lembar pengesahan dan lain-lain. Jadi nanti kita hanya cukup uh, download laporan LKD kita sehingga nanti itu sudah bisa kita gunakan sebagai bukti dukung dari RHK 2026. Nah, dalam satu tahun akan ada dua periode dalam pengisian SKP untuk eh, bukti dukung laporan BKD yaitu di TW2 dan di TW4. Kenapa? Karena untuk yang pertama itu ada laporan BKD Gasal tahun akademik 2025-2026 yang biasanya ini pengisiannya dan penilaiannya berakhir di tanggal 31 Maret 2026. Sehingga untuk lembar LKD-nya baru bisa kita cetak setelah tanggal 31 Maret 2026. Sehingga itu bisa kita klaim di TW2 atau di bulan April ya Bapak dan Ibu ya. Lalu untuk laporan BKD semester genap tahun akademik 2025-2026, walaupun saat ini kita sudah menjalankan ya Bapak dan Ibu, tapi mungkin pengisian dan penilaiannya baru dilakukan di Juli atau Agustus atau bahkan September. Sehingga mungkin penilaiannya atau laporan LKD-nya baru bisa kita akses atau baru bisa kita cetak di periode TW4. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi nanti RHK dosen hanya ada tiga. Yang pertama adalah penyelesaian laporan kinerja dosen, mencakup semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dari mulai pendidikan, penelitian, pengabdian, bahkan penunjang. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa mengklaim, misalnya Bapak dan Ibu memiliki kegiatan kepanitiaan, atau mungkin kegiatan yang lain yang sebagai penunjang, itu Bapak Ibu bisa klaim di BKD, sehingga nanti di SKP tidak perlu lagi untuk dicantumkan kegiatan-kegiatan tersebut di RHK-nya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk RHK penyelesaian laporan kinerja dosen itu ada dua indikator, yaitu tadi laporan BKD semester gasal dan laporan BKD semester genap dengan target tahunan 12 SKS sesuai dengan ketentuan BKD bahwa kita harus memenuhi minimal 12 SKS. Lalu nanti yang menjadi bukti dukungnya dari indikator ini adalah laporan BKD Gasal 2025-2026 dan laporan BKD Genap 2025 dan 2026. Jadi kita tidak perlu lagi mencantumkan yang tadi ya Bapak Ibu, jurnal kuliah, SK-SK dan lainnya karena itu semua sudah tercakup di BKD. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, karena laporan BKD Gasal
bisa diklaim di TW2 dan laporan BKD genap bisa diklaim di TW4, sedangkan dalam setiap periode triwulan kita harus memiliki realisasi sehingga Bapak dan Ibu kita wajib punya kegiatan pengembangan diri. Jadi RHK yang ketiga adalah peningkatan profesionalisme atau kompetensi dosen atau pengembangan diri yang merupakan IKU dari ASN ya Bapak dan Ibu ya, IP ASN minimal 20 JP dan ini kita wajib ikuti di TW1 dan TW3 untuk mengisi realisasi di TW1 dan TW3. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu misalnya ternyata kegiatannya ada juga di TW2 dan di TW4, silahkan Bapak Ibu bisa klaim karena kan ini minimal 20 JP ya Bapak Ibu. Jadi di TW1 Bapak dan Ibu mungkin hanya terkejar 2 JP. It's okay Bapak dan Ibu silahkan klaim sebagai realisasi di TW1 misalnya 2 JP. Lalu ternyata kegiatan numpuknya itu di TW2. Ternyata Bapak dan Ibu mengikuti banyak kegiatan di TW2 sehingga tercapai 20 JP. Silahkan Bapak dan Ibu klaim. Tapi Bapak Ibu juga jangan lupa bahwa di TW3 Bapak Ibu juga tetap harus melakukan eh, atau mengikuti webinar atau seminar yang dilakukan di TW3. Karena Bapak dan Ibu sekali lagi setiap periode triwulan Bapak dan Ibu wajib punya realisasi. Karena di TW2 dan di TW4 sudah bisa terpenuhi dari realisasi LKD, sehingga Bapak dan Ibu wajib memenuhi realisasi pengembangan diri atau mengikuti pelatihan dan sebagainya di TW1 dan TW3. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu untuk mengikuti di TW2 dan TW4. Yang jelas minimal dalam setahun harus diikuti 20 JP. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu mumpung sekarang masih awal Maret, mungkin Bapak dan Ibu yang masih belum memiliki uh, sertifikat yang bisa diklaim di TW1, silakan Bapak dan Ibu bisa mencari kegiatan, seminar, pelatihan, dan sebagainya di TW1 ini supaya Bapak dan Ibu bisa memenuhi realisasi di TW1. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nanti kita akan coba juga sama-sama cari kegiatan di TW3. Mungkin nanti kita bisa cari atau bisa kolaborasi dengan institusi lain sehingga nanti kita di TW3 juga bisa punya kegiatan untuk mengklaim realisasi peningkatan profesionalisme. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk dosen dengan status tanpa dosen tambahan atau dosen biasa ya Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu mengisi RHK 3 ini. Jadi 2 RHK diintervensi dari pimpinan ya Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa mencantolkan atau mengintervensi RHK tim kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu mengintervensi atau mencantolkan RHK Bapak dan Ibu ke RHK tim kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu belum bisa memilih tim kerja Tridharma Perguruan Tinggi, artinya mungkin pimpinan belum mengcascading SKP Bapak dan Ibu dari dari SKP pimpinan seperti itu. Sehingga jangan sampai Bapak dan Ibu nanti mengcascading uh, RHK dari Politeknik AUP karena RHK Politeknik AUP adalah RHK-nya pimpinan dalam hal ini adalah direktur dan yang mengintervensi RHK pimpinan adalah ketua tim kerja. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dan kita sebagai dosen mengintervensi RHK-nya tim kerja. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk RHK pertama tim kerja Tridharma Perguruan Tinggi dengan RHK dosennya adalah penyelesaian laporan kerja dosen, pelaksana pendidikan, penelitian, pengabdian dan penunjang nanti dengan indikator kinerja individunya sebagai berikut. Mohon Bapak dan Ibu nanti dalam pengisian RHK dosen di aplikasi, silakan Bapak dan Ibu mengisi sesuai dengan naskah yang sudah diberikan oleh PPA ini. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu nanti hanya tinggal copy paste ya Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu tidak membuat atau menarasikan sendiri, tapi Bapak dan Ibu dapat langsung mengcopy atau Bapak dan Ibu dapat menyalin ulang uh, narasi yang sudah disampaikan oleh PPA ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti mohon Bapak dan Ibu
bisa menyesuaikan seperti itu. Lalu nanti dengan dosen dengan status DT, bagaimana Bapak dan Ibu? Dosen dengan status DT, silahkan Bapak dan Ibu menambahkan laporan kinerjanya atau RHK-nya dengan masing-masing tugas tambahan Bapak dan Ibu. Ya, di sini sudah dijabarkan ya, misalnya dalam penugasan sebagai Kaprodi atau Sekprodi, Bapak dan Ibu dapat mengintervensi tim kerja Tridharma Perguruan Tinggi yaitu lulusan Politeknik AUP misalnya dengan indikator kinerja individunya sebagai berikut, lalu dengan targetnya juga sudah dicantumkan sebagai berikut dan bukti dukungnya juga sebagai berikut. Seperti itu Bapak dan Ibu. Contohnya misalnya nanti Kapus Mintu. Untuk Kapus Mintu artinya nanti Bapak Ibu Kapus ya bisa mengintervensi tim kerja Tridharma Perguruan Tinggi dengan RHK-nya bukan lulusan tapi penilaian mutu Politeknik AUP. Dengan nanti RHK-nya adalah penugasan dalam jabatan penyelenggara akreditasi Politeknik AUP atau Pusmintu dengan indikator kinerja individu sebagai berikut, lalu dengan target sebagai berikut dan seterusnya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nanti untuk dosen-dosen dengan tugas tambahan, silahkan Bapak dan Ibu dapat melihat eh, bagaimana penulisan RHK-nya. Jadi misalnya di kerjasama, misalnya tim kerja Tridharma Perguruan Tinggi, RHK-nya kerjasama Politeknik AUP yang disepakati, nanti dapat menuliskan RHK-nya adalah penugasan dalam jabatan pusat kemitraan. Lalu nanti dengan indikator kinerjanya adalah jumlah kerja sama Politeknik AUP, targetnya 5 kesempatan dan sebagainya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini satu lagi Bapak dan Ibu. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mencantumkan lampiran. Jadi lampiran ini wajib diisi. Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan. Jadi dukungan sumber daya ini Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan. Isinya bisa hal-hal sumber daya yang Bapak Ibu rasakan mendukung kegiatan Bapak dan Ibu dalam penyelesaian SKP. Nah, kalau di sini sudah didraftkan oleh tim PPA, yaitu kelas, laboratorium, dan sebagainya, boleh untuk diikuti, atau kalaupun Bapak dan Ibu mau membuat dukungan sumber daya yang lain, silahkan. Ada yang kurang, silahkan Bapak dan Ibu bisa tambahkan. Skema pertanggungjawaban dan konsekuensi juga harus diisi ya Bapak dan Ibu. Dan ini bisa diikuti ya, contoh yang sudah dibuatkan oleh PPA. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini mungkin kita nanti langsung ke aplikasinya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini untuk aplikasi ASN digitalnya. Nanti Bapak dan Ibu silakan login ke aplikasi ASN digital, lalu dimasukkan kode autentikatornya. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa memilih layanan individu ASN, lalu ke kinerja. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, setelah sudah ke kinerja, kebetulan ini saya dan Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang belum membuat periode SKP, silakan Bapak dan Ibu mengklik dulu tambah periode SKP seperti ini. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengklik periode SKP, silakan Bapak dan Ibu memilih periode awal yaitu 1 Januari 2026. Diklik di sini ya Bapak dan Ibu. 1 Januari 2026. Lalu Bapak dan Ibu bisa memilih di periode akhir. Ini bisa di seperti ini atau diklik seperti ini. Desember 31 Desember 2026 dengan pendekatannya kuantitatif. Lalu nanti tinggal Bapak Ibu okekan. Seperti itu ya. Karena saya sudah buat sehingga saya tidak duplicate. Jadi saya tidak membuat uh, kedua kalinya. Nah, nanti jika Bapak dan Ibu sudah memiliki periode SKP 2021-2026, silakan Bapak dan Ibu mengklik detail SKP di sini. Ya, seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Pastikan pejabat penilai kinerjanya adalah Bapak Direktur, lalu nanti akan tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa menambahkan RHK di sisi sebelah sini ya Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu klik tambah RHK. Nah, ini yang tadi saya sampaikan adalah rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Ini yang nanti Bapak dan Ibu cantolkan. Mungkin seperti itu bahasanya kalau kita seperti selama ini bahasanya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa klik di sini RHK kerja
RH atasan yang diintervensi. Nah, kalau Bapak dan Ibu masih belum ada RH tim kerja Tridharma Perguruan Tinggi, artinya RH, RHK Bapak dan Ibu atau SKP Bapak dan Ibu belum di cascading oleh tim kerja, sehingga Bapak dan Ibu diharapkan dapat menunggu sampai ada RHK tim kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu di sini banyak sekali pilihan RHK-nya ya Bapak dan Ibu, tapi mohon Bapak dan Ibu tidak mencantolkan atau tidak mengintervensi RHK dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Tapi Bapak dan Ibu mencari cantolan atau mencari intervensi dari RHK Tim Kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, ini misalnya yang pertama tim kerja Tridharma Perguruan Tinggi RHK-nya penilaian mutu Politeknik AUP. Nah, ini untuk dosen-dosen dengan tugas tambahan ya. Tadi mungkin salah satu contohnya buka Puspusmintu, dia bisa mencantol ke sini untuk tugas tambahannya. Nah, untuk kita yang dosen, silakan Bapak dan Ibu klik tim kerja Tridharma Perguruan Tinggi dengan RHK lulusan Politeknik AUP. Silakan Bapak Ibu klik seperti ini. Nah, jenis RHK-nya adalah jenis RHK utama ya Bapak dan Ibu karena kita sebagai dosen. Nanti untuk yang dosen dengan tugas tambahan, silakan Bapak dan Ibu mengklik jenis RHK-nya adalah tambahan untuk RHK yang tugas tambahan. Namun untuk yang utama, silakan kita isi dengan utama. Nah, rencana hasil kinerja ini kita isi dari mana Bapak dan Ibu? Ini kita isi dari yang sebelumnya Excel sudah diberikan oleh PPA. Nanti kita bisa copy saja ya Bapak dan Ibu dari sini, dari kolom yang ini, penyelesaian laporan kinerja dosen dan sebagainya, kita bisa copy lalu kita masukkan ke dalam kolom yang ini. Nah, setelah kita copy, kita oke. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu nanti akan muncul RHK pimpinan dan intervensinya adalah lulusan Politeknik AUP dengan RHK-nya adalah penyelesaian laporan kinerja dosen, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Nah, untuk RHK yang pertama ini Bapak dan Ibu ada dua indikator, sehingga kita perlu tambahkan di aplikasi adalah dua indikator. Nanti kita bisa tambahkan indikator di sini ya Bapak dan Ibu. Tambah indikator kita klik seperti ini. Nanti aspeknya bisa kita klik sebagai kuantitas, lalu nanti indikatornya apa? Indikatornya kita bisa copy dari sini. Maaf yang ini ya. Yang kolom yang ini Bapak dan Ibu ya, indikator kinerja individu. Kita copy saja. Laporan BKD semester Gasal tahun akademik 2025-2026. Kita copy lalu kita masukkan ke kolom indikator. Seperti ini Bapak dan Ibu. Dengan target di sini sudah ditentukan 12 SKS. Sehingga kita tinggal tulis 12 SKS. Seperti ini Bapak dan Ibu, lalu kita oke kan. Nah, sehingga di sini sudah ada untuk indikator pertama adalah laporan LKD semester Gasal tahun akademik 2025-2026 dengan target tahunan 12 SKS. Nah, karena di RHK pertama ini kita ada dua indikator, sehingga kita harus tambahkan satu satu lagi indikatornya ya Bapak dan Ibu ya. Kita tambah. Nah, seperti ini aspeknya adalah kuantitas. Indikatornya kita bisa copy dari sini. Kita bisa copy dari sini. Laporan BKD semester genap tahun akademik 2025-2026 dengan target 12 SKS. Lalu kita okekan seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah selesai ya Bapak dan Ibu untuk RHK yang pertama, yaitu dengan dua indikator laporan BKD semester Gasal dan laporan BKD semester genap. Jadi pesan pimpinan ya Bapak dan Ibu, mohon Bapak dan Ibu tidak mengubah narasinya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu kan seperti saya mungkin tahun lalu saya bikin sendiri semester ganjil gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi mohon untuk yang tahun ini kita bisa ikuti saja ya Bapak dan Ibu ya. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengikuti saja apa yang sudah dibuatkan oleh PPA. Nah, ini RHK pertama kita sudah jadi. Lalu kita harus buatkan lagi RHK kita yang kedua. Jadi kita klik lagi tambah RHK. Kalau ternyata saya penjelasannya terlalu cepat, kalau saya kliknya juga terlalu cepat, Bapak dan Ibu bisa pause video ini. Lalu Bapak dan Ibu bisa ikuti dulu stepnya. Setelah itu bisa Bapak dan Ibu lanjutkan kembali. Atau Bapak dan Ibu bisa rewind ya, bisa ulangi. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu, setelah kita sudah selesai dengan RHK yang pertama, lalu kita lanjutkan dengan RHK yang kedua. Seperti ini.
Lalu RHK yang kedua ini kita cantolkan lagi ya untuk RHK Tridharma perguruan tinggi dengan lulusan ya. Yang ini ya Bapak dan Ibu. Nah, jenis RHK-nya utama, lalu rencana hasil kinerjanya yang ini ya Bapak dan Ibu kita copy ya. Peningkatan profesionalisme, kompetensi dosen atau pengembangan diri. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu. Lalu kita oke kan. Setelah oke kan nanti di bawah akan ada RHK yang kedua, lalu kita tinggal tambahkan indikatornya. Aspeknya adalah kuantitas, indikatornya kita tinggal copy dari Excel-nya, jumlah JP yang telah diikuti, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, lalu targetnya adalah 20 JP. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu untuk pengisian RHK tahun 2026 untuk dosen Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu kami ingatkan karena untuk eh, RHK yang pertama ini untuk indikator gasal bisa diklaim di TW2 dan indikator genap bisa diklaim di TW4, maka Bapak dan Ibu harus memiliki realisasi. Sehingga untuk di TW1 dan di TW3, Bapak dan Ibu dimohon untuk dapat mengikuti seminar, pelatihan, dan sebagainya yang memiliki JP, sehingga Bapak dan Ibu bisa mengikuti atau bisa mengisi realisasi untuk peningkatan profesionalisme atau kompetensi dosen atau pengembangan diri di TW1 dan TW3. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu dapat mengisi di TW2 dan TW4. Jadi untuk memenuhi TW1 dan TW3 silahkan. Berapa JP pun silahkan Bapak dan Ibu bisa isi. Namun perlu diperhatikan bahwa kita dalam setahun itu wajib terpenuhi 20 JP. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu dapat mengisi di TW2 dan TW4. Namun TW1 dan TW3 tetap harus diisi dengan berapapun JP yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang bertugas sebagai dosen tambahan, Bapak dan Ibu dapat menambahkan lagi RHK-nya, lalu silahkan mencantolkan RHK-nya sesuai dengan RHK yang sudah ditetapkan oleh PPA ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kami mungkin izin sebagai Sekprodi sehingga kami mencantolkan di lulusan, sehingga ini sebagai contoh kami cantolkan lagi di lulusan seperti ini. Lalu nanti jenis RHK-nya tambahan. Lalu rencana hasil kinerjanya adalah seperti ini. Penugasan dalam jabatan perguruan tinggi. Seperti ini Bapak dan Ibu. Kita bisa oke kan. Sebagai tambahan ya, ini jadi eh, kinerja utama, ini kinerja tambahannya. Lalu kita tambahkan indikator. Aspeknya kuantitas. Indikatornya kita bisa tambahkan yang pertama. Jumlah persentase taruna yang lulus yudisium dengan targetnya 90%. Maaf, 90% seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi indikator selanjutnya, yaitu jumlah persentase taruna yang lulus yudisium di genap, kuantitas dengan target 90%. Oke, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ini artinya sudah selesai. Kalau sudah selesai tinggal Bapak dan Ibu ajukan SKP. Ya, kalau Bapak dan Ibu sudah selesai, sudah yakin dengan RHK yang sudah diintervensi, sudah yakin dengan RHK yang Bapak Ibu isi, target tahunannya dan sebagainya. Selanjutnya, oh maaf, mohon maaf, saya lupa. Jangan lupa Bapak dan Ibu mengisi lampiran ya Bapak dan Ibu ya. Saya yang mengingatkan tapi saya yang lupa. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu mengisi lampiran. Eh, untuk dukungan sumber daya silahkan Bapak Ibu klik. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa memilih atau bisa mengisi sesuai dengan sumber daya apapun yang Bapak Ibu rasa mendukung Bapak dan Ibu dalam pengerjaan atau dalam kinerja Bapak dan Ibu. Namun di sini PPA sudah
membantu untuk membuatkan. Jadi kita bisa ikuti saja ya Bapak dan Ibu ya. Kita bisa copy, selanjutnya kita paste di sini. Jadi Bapak dan Ibu mohon untuk sumber daya satu, sumber daya dua, sumber daya tiga, Bapak dan Ibu dapat memisahkan dengan enter. Jadi Bapak dan Ibu dapat mengenter seperti ini, lalu Bapak Ibu ketik ya. Tidak perlu ada koma, tidak perlu ada nomor, tidak perlu ada titik, tidak perlu ada tanda baca apapun. Jadi Bapak dan Ibu cukup mengetik apa yang Bapak Ibu rasa sebagai dukungan sumber daya Bapak Ibu, lalu tinggal di enter untuk berikutnya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Lalu tinggal di oke kan. Nanti di sini langsung otomatis ada 10 dukungan sumber daya yang tadi sudah kita isi, ada nomor-nomornya dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu dalam pengisiannya nanti cukup hanya pengisian seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Tidak perlu ada tanda baca, tidak perlu ada nomor, cukup dipisahkan antara sumber daya satu dan sumber daya dengan sumber daya dua dan sebagainya dengan enter. Lalu oke, lalu kita klik skema pertanggungjawaban. Kita juga bisa copy di sini, copy. Lalu nanti kita bisa paste di sini, progres hasil kerja dilaporkan setiap 6 bulan. Oke, lalu kita juga bisa klik konsekuensi untuk kita isi. Ini langsung kita copy di dua sel ya Bapak dan Ibu ya. Ya, kita bisa klik seperti ini. Jika memenuhi ekspektasi, bla bla bla, lalu kita oke kan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah yakin dengan pengisian Bapak dan Ibu, lampiran juga sudah Bapak Ibu pastikan sudah untuk diisi dan lain-lain, Bapak dan Ibu bisa klik ajukan SKP. Nah, pesan dari pimpinan Bapak dan Ibu diharapkan sebelum tanggal 31 Maret, bahkan mungkin harapannya sebelum liburan ya Bapak dan Ibu, biar kita juga liburannya tenang ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu dapat mengajukan SKP, kita masih punya 2 hari dan karena SKP yang ditambahkan juga hanya 3 ya Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan ini juga mempermudah waktu kita atau mempersingkat waktu kita dalam pengisian sehingga kita bisa menyelesaikan pengajuan SKP ini sebelum libur. Seperti itu Bapak dan Ibu. Sebelum diajukan mohon Bapak dan Ibu bisa mengecek lagi sekali lagi pengisiannya. Jika sudah yakin silahkan diajukan. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya cukupkan. Selamat pagi.